Selamat malam para jemaat sekalian. Sebelum kita tidur, mari kita membaca firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sampai pada malam hari ini. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, akan membaca firman-Mu untuk dapat kami renungkan sebelum kami tidur. Biarlah Bapa kami dapat mengerti dan dapat melaksanakan firman-Mu. Biar Roh Kudus-Mu yang menguasai mata hati dan pikiran kami. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita hari ini adalah mengenai iri hati, diambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 9 sampai 16. Demikian bunyinya. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Ketika ia menghadap Firaun Raja Mesir, Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Demikian firman Tuhan. Tema kita mengenai iri hati diambil dari Nats ayat 9. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia. Perasaan paling berbahaya adalah iri hati. Karena iri hati melahirkan kebencian, dan kebencian akan membunuhmu perlahan. Iri hati jika terus dipelihara dan diikuti bisa mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang pada akhirnya justru akan membawa pada penyesalan yang mendalam. Ada orang yang sangat jeli dan teliti, memperhatikan segala gerak-gerik dan bahkan barang-barang milik orang lain. Ada yang sibuk mencari informasi tentang dari mana sumber kekayaan yang diperolehnya. Bahkan ada yang berusaha melihat daftar gaji temannya hanya untuk mengetahui berapa sisa gaji yang diterima setelah dipotong pinjaman. Begitulah yang dilakukan oleh pemilik watak iri hati. Pewatak iri memiliki kekhawatiran yang tinggi tentang bagaimana jika orang lain lebih baik, lebih sukses, lebih kaya, atau jadi lebih segalanya dari dirinya. Iri bisa memicu orang melakukan hal-hal yang jahat, bahkan tega melakukan pembunuhan. Bahkan sangat memungkinkan untuk menggiring opini orang-orang sekitarnya untuk membenci orang yang dianggap menjadi saingannya. Satu hal yang pasti, orang yang iri dengan siapapun berarti menganggap pihak yang diiri adalah istimewa. Ada istilah sirik tanda tak mampu. Demikianlah disampaikan oleh Stefanus dalam kisah Yusuf ketika iri hati menguasai saudara-saudaranya karena Yusuf dianggap istimewa. Tetapi kerendahan hatilah yang menguasai Yusuf, tentu saja melalui suatu proses yang tidak mudah. Ketulusan hati dalam melayani saudara-saudaranya merupakan bukti bahwa Tuhan berkenan hadir dalam pribadi Yusuf, sehingga kehidupan Yusuf senantiasa terkuasai dan terberkati oleh Tuhan. Ada 3 hal yang dapat kita lakukan seperti yang dilakukan Yusuf kepada saudara-saudaranya, yaitu 1. Motivasi untuk memperbaiki diri.
Yang kedua, menghilangkan rasa iri dengan bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. Ketiga, belajar memberi pengampunan atas segala hal yang tidak menyenangkan menjadi menyenangkan bagi orang lain. 4. Mengubah berpikir negatif menjadi positif. Itulah yang dilakukan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Karena orang yang berwatak iri hati tidak akan pernah tentram hidupnya. Karena itu, waspadalah terhadap sikap iri hati dan dengki yang dapat merusak segala bentuk relasi dalam pekerjaan, bertetangga, keluarga, maupun dalam persekutuan atau kehidupan berjemaat. Kita harus memelihara hati yang tulus dan mau diperbaharui oleh firman-Nya, serta senantiasa dikendalikannya. Kita perlu mengendalikan diri agar rasa iri hati tidak menguasai kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih atas firman yang telah kami dengar dan kami renungkan. Biarlah Bapa, Engkau yang memberikan kami hikmat agar kami dapat menguasai iri hati kami Bapa, agar kami dapat selalu bertindak baik dan bertindak rendah hati kepada sesamamu. Bapa, sebentar kami akan beristirahat. Biarlah Bapa kami dapat tidur dengan nyenyak, sehingga besok pagi kami dapat bangun dengan kekuatan yang baru yang daripadamu saja Bapa. Ampuni semua dosa-dosa kami. Semuanya ini kami minta melalui nama anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat jemaat. Amin.